Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar anak-anak? Pada siang kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran fisika. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oke, ternyata hadir semua ya. Baik, kita pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fluida dinamis ya, dengan tujuan pembelajarannya tujuan pembelajarannya adalah ada dua untuk pertemuan kali ini, yaitu yang pertama siswa dapat menganalisis teorema Torricelli pada fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan praktikum dengan teliti. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyimpulkan tentang teorema Torricelli pada fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi atau presentasi dengan tepat. Anak-anak, kalian pernah lihat tangki air ya? Jadi teorema Torricelli ini berkaitan dengan tangki air yang berlubang. Nah, jadi ketika ada sebuah tangki, kemudian diberi lubang di atas, di tengah, kemudian di bawah. Nah, kira-kira menurut kalian lubang mana yang akan memiliki jangkauan terjauh? Nah, ini nanti silakan kalian jawab sebagai dugaan jawaban sementara bagi kalian ya. Sebelum melakukan praktikum, terlebih dahulu Bapak bagi kelompok dulu ya. Oke. Kelompoknya nanti terdiri dari 4 sampai 5 siswa ya. Bapak urutkan aja sesuai absen ya. Jadi nanti nomor 1 sampai 5 kelompok 1, kemudian 6 sampai 10 kelompok 2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian silakan kalian duduk berkelompok. Oke, sudah ya. Sudah duduk berkelompok. Silakan kalian praktekkan. Apabila ada yang masih kesulitan, bisa nanti ditanyakan ya. Kalau memang benar-benar tidak bisa memahami apa yang sudah kalian diskusikan tadi, ada yang belum paham, kemudian berkaitan dengan langkah-langkah percobaan dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan ke Bapak. Ya, silakan bisa dipraktekkan mulai dari sekarang. Bapak beri waktu sekitar 20 menit ya untuk mempraktekannya. Jangan lupa semua anggota harus berperan aktif ya, karena nanti masuk dalam penilaian individu nanti ya gitu. Apakah sudah selesai percobaannya anak-anak? Ada yang belum? Oke, Bapak beri tambahan waktu 5 menit ya. Ya, sudah ya, sudah 5 menit berlalu. Sudah semua anak-anak? Sudah ya, oke. Langkah berikutnya setelah kalian sudah menyelesaikan praktikumnya, sudah memperoleh data percobaan. Nah, proses berikutnya yang harus kalian lakukan yaitu silakan menganalisis data-data percobaan yang sudah kalian peroleh. Ya, jadi dianalisis, dihitung, kemudian nanti dibuat laporan percobaannya, kemudian nanti dipresentasikan. Oke, sudah ya, sudah selesai semua belum anak-anak? Sudah 15 menit berlalu. Apakah sudah selesai semua untuk analisis dan pengolahan datanya dan pembuatan laporannya? Mari kita lanjut ke proses berikutnya, tahap berikutnya, yaitu kalian masing-masing kelompok nanti maju untuk mempresentasikan hasil percobaan, hasil analisis datanya, dipresentasikan di depan kelas. Kemudian nanti kelompok yang lain menyimak dan
menanggapi kalau ada yang perlu ditanggapi gitu ya. Oke, kelompok 1 silakan perwakilannya. Nah, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, bagus. Presentasi kelompok 1 sudah selesai ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan dengan penuh semangat. Ya. Bisa disimpulkan siapa mungkin yang ada dari kalian yang ingin menyimpulkan? Ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah semakin dalam atau semakin jauh dari permukaan lubang yang dibuat, maka jangkauan atau jarak mendatarnya itu akan semakin jauh ya, gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian kalau semakin dekat dengan permukaan, maka jangkauan yang diperoleh atau jarak mendatar yang diperoleh itu semakin kecil, semakin dekat. Kemudian kesimpulan yang kedua, kecepatannya. Semakin dalam atau semakin jauh lubang yang dibuat dari permukaan, maka semakin cepat ya, semakin besar kecepatannya atau laju air yang keluar dari lubang. Demikian kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. RPP-nya Pak. Oh ya, baik Pak. Di RPP Pak. Sudah kelihatan Pak? Ya sudah. Yes. Perbesar sedikit Pak supaya. Oke Pak. Jadi tidak perlu ya ini. Ya Pak, ini Pak. Oke, kita lihat ya. Tujuannya kompre ini sebenarnya bukan sekedar menilai Bapak ya, tetapi minimal dari tampilan itu ada banyak hal yang bisa diperbaiki ya Pak Ahmad. Ya. Jadi baik, Pak. Saya berharap ya pertanyaannya mungkin akan memang mencari kesalahan Bapak ya untuk melakukan perbaikan Pak. Nah ya, itu Pak. ya. Menurut Bapak ini KD-nya level kognitif berapa Pak? Ini menerapkan berarti C3 Pak. C3. Ya. Kalau begitu IPK-nya itu yang Bapak kembangkan ini levelnya? Untuk IPK-nya ini saya pakai menerapkan berarti C3 Pak. Ya C3 juga ya. Iya. Nah, sebagai tambahan Pak, dalam setiap pembelajaran itu kita dituntut untuk membelajarkan dia sampai ke level minimal ada aktivitas berpikir tingkat tingginya. Olehnya itu Bapak ya tambahlah di situ satu indikator yang ke level C4. Oh gitu. Itu ya. Iya. Harus atau istilahnya wajib ditambahkan. Kenapa? Karena di RPP Bapak belum menampilkan IPK level HOTS. Yang ada adalah baru IPK esensial yang mengukur ketercapaian KD nanti. Jadi ditambahkan nanti di situ Pak ya. Ditambah atau diganti saja Pak? Jangan diganti Pak. Oh jangan diganti, ditambah saja ya. Beda. Iya, Pak. Kalau diganti nanti tidak ada yang mengukur KD-nya. Nah, ditambah, iya, makanya disebut dengan indikator esensial itu yang menurut KJ. Ditambahkan dengan indikator. Nah, saya pindah di tujuan, Pak. Iya, Pak. Kenapa Bapak menggunakan kata kerja operasional menganalisis di situ? Ya, karena menganalisis itu masuk ke C4, Pak. Ya, berpikir saya kemarin membuat IPK-nya itu saya samakan dengan KD, kemudian di tujuannya saya naikkan gitu, Pak. Saya kira itu perlu mungkin juga salah sih, bisa saja begitu, tapi ada kondisi seperti yang sekarang ini yang kurang pas, Pak. Jadi alurnya itu KD dijabarkan menjadi IPK, IPK dijabarkan menjadi tujuan. Iya, Pak. Sekarang saya ingin konfirmasi Bapak, itu IPK yang Bapak
yang guru ingin lakukan, ingin capai, atau yang peserta didik ingin capai? IPK ya, Pak? Ya. IPK itu target yang harus dicapai oleh siswa secara individu, Pak. Adalah tempat-tempat yang lain yang mapan ya, yang terbiasa dengan itu, yang siswanya bisa membuat praktikum. Janganlah kita, cukuplah Bapak menyediakan rancangan praktikum yang mau dilakukan. Bapak menggunakan model apa di sini? Model Pak, inquiry terbimbing, Pak. Terbimbing itu beda dengan inquiry. Yang kedua, apa fase-fase di pembelajaran itu yang jadikan core, bukan pendahuluan, inti dengan penutup, tapi fase-fasenya itu supaya dalam penilaian, kan ini nanti seterusnya akan Bapak ajarkan di sekolah real ya. Di PPL juga ini akan diajarkan. Salah satu aspek yang akan menjadi sorotan itu adalah kejelasan aktivitas di setiap fasenya. Model apa yang diambil di menyampaikan materi ini, Pak Ahmad? Modelnya scientific, Pak. Model pembelajarannya inquiry terbimbing, kemudian pendekatannya scientific. Apa argumentasinya? Bisa dijelaskan, enggak? Ya, untuk pendekatannya scientific itu terdiri dari 5M gitu, Pak ya. Jadi mengamati, kemudian menanya, kemudian mencoba, kemudian menganalisis, dan yang kelima mengkomunikasikan gitu. Kemudian untuk inquiry terbimbing itu diharapkan bahwa siswa itu bisa menemukan sendiri apa-apa saja yang akan dipelajari, tetapi di sini karena terbimbing berarti diberi arahan gitu. Anak-anak diberi arahan oleh guru, kemudian nanti anak-anak mengerjakan gitu, melaksanakan kegiatan aktivitasnya. Saya kira cukup Pak. Nanti Bapak baca-baca lagi tentang TPEC dan materi HOTS. Harus bisa Bapak membuat soal level C1 sampai C6 untuk topik ini, Pak. Iya, Pak. Nah, saya tidak tanyakan itu, Bapak yang mengkaji sendiri ya. Pertanyaannya itu saya tidak ajukan, tapi saya anggap Bapak bisa mengkaji sendiri bagaimana contoh soal C1 sampai C6 untuk topik ini. Ya, terima kasih, Pak. Untuk rekodnya nanti